Bambang Susantono akhirnya angkat bicara terkait mundurnya dari jabatan Ketua Otorita IKN. Kemunduran Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IKN menjadi tanda tanya besar. Publik penasaran apa yang terjadi di lingkaran pejabat IKN. Setelah ini menimbulkan kontroversi, Bambang akhirnya buka suara. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Bambang mengawali dengan mengatakan bahwa pembangunan IKN perlu terus didukung bersama-sama. Menurut dia, IKN adalah simbol peradaban baru Indonesia pada 2045, dan cita-cita luhur tersebut harus tetap dijaga hingga terwujud. Bambang pun mengucapkan selamat bertugas pada Menteri PUPR sebagai pelaksana tugas, PLT. Kepala OIKN dan Wakil Menteri ATR BPN sebagai PLT Wakil Kepala OIKN. Meski sudah tidak lagi berada di otorita IKN, Bambang mengatakan akan terus menyumbangkan tenaga, pemikiran, dan keahlian demi terwujudnya IKN yang hijau, cerdas, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Ia juga menjelaskan bagaimana IKN memiliki konsep negara rimba nusa, Sustainable Forest City, bagaimana IKN menjadi harapan dunia, serta 3 platform penting bagi IKN. Pembangunan IKN yang memiliki konsep negara rimba nusa tidak hanya menjadi harapan Indonesia, tetapi juga harapan dunia untuk model kota masa depan, kata Bambang dikutip dari unggahan di akun Instagramnya, @bambangsusantono, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Oleh karena itu, menurut Bambang, konsistensi terhadap rencana tata ruang dan prinsip-prinsip ESG akan terus dipantau oleh masyarakat Indonesia dan warga global. 3 platform penting yang dimaksud adalah Peta Jalan Perubahan Iklim, Rencana Pembangunan Keanekaragaman Hayati, dan Peta Jalan untuk Sustainable Development Goals, SDG. 3 platform tersebut dinilai Bambang harus menjadi panglima dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan. Setelah itu, ia pun berterima kasih pada semua pihak yang selama ini telah bekerja bahu-membahu, bergandengan tangan dalam membangun apa yang disebut Bambang sebagai landasan bagi aspirasi mulia ini. Saya harapkan, Nusantara adalah kita dan kita adalah Nusantara, tetap sama-sama terpatri dalam hati sanubari kita, ujar Bambang. Bambang kemudian berterima kasih khususnya pada warga Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, serta warga Kecamatan Sepaku yang Bambang merasa dirinya sudah menjadi bagian dari mereka. Apresiasi dan terima kasih ia haturkan pula kepada berbagai elemen masyarakat yang ada, yakni para penggerak komunitas, pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta jajaran kementerian dan lembaga. Bambang juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada organisasi bilateral dan multilateral, para LSM, serta para investor dan pelaku bisnis yang telah mendukung pembangunan IKN Nusantara. Akhirul kata, apresiasi tertinggi saya sampaikan pada keluarga besar Otorita IKN yang berumur 519 hari hingga tanggal 3 Juni tahun 2024, tutur Bambang. Saya bersyukur dan bangga dapat menjadi bagian dari organisasi ini, dan bersama-sama mengukir sejarah dengan ikut meletakkan pondasi awal pembangunan IKN Nusantara, sambungnya. Teruslah gelorakan semangat kerja agar IKN tidak saja menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi dunia, pungkas Bambang. Saya mau konfirmasi, kembali lagi masalah human resource. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Itu hadis sahih, betul ya Ustadz ya? Maka kalau kita buat turunannya, ya, kita buat tafsirnya ke bawah, dari hukum fikih yang ada 5 itu, ya, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka yang menunda itu haram, Pak. Jadi bukan tidak membayar, menunda saja haram hukumnya, Pak. Ya, jadi tolong dikonfirmasi apakah betul, ya, ada yang belum dibayar sampai bulanan, 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kalau belum segera bayar, Pak. Mumpung ini lagi bulan Ramadan, Bapak masih banyak dapat ampunan. Amin. Saya ingin mengkonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami
mendapatkan salary. Gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya, begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan. Bapak Ibu jangan membayangkan sekarang, karena jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini belum jadi. Jadi Bapak harus memutar, baru sampai ke IKN. Kalau nanti langsung lurus ke Balikpapan, kira-kira 30-40 menit sudah sampai dari Balikpapan ke, itu bukan airport untuk VVIP, tidak. Tapi airport komersial untuk siapapun. Ini hanya 15 menit dari titik ini. Itu baru Bapak Ibu akan berubah pasti pikiran mengenai Nusantara ini. Tapi kalau Bapak Ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis. Karena sekarang ini kita tahu harganya kan antara 400.000 sampai 800.000. Di Balikpapan saja 1 meter sudah 15 juta. Di Jakarta 200 juta. Tapi harga itu saya sampaikan sekarang, besok bisa berubah. Tergantung nanti Pak Kepala Otorita. Kalau yang minta banyak, otomatis. Kalau demandnya gede, pasti harganya otomatis. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo mengundurkan diri dari jabatannya. Keduanya mengundurkan diri setelah 2 tahun lebih menjabat. Mereka sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi. Jokowi pun telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono ditunjuk sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Sementara PLT Wakil Kepala Otorita IKN adalah Wakil Menteri dan Wakil Kepala BPN Raja Yuli Antoni. Menjabat sebagai Kepala Otorita, Bambang dan Doni menerima gaji ratusan juta rupiah per bulan. Sebelumnya Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Peraturan tersebut mengatur gaji Bambang dan Doni. Kepala Otorita IKN menerima lebih dari 172 juta per bulan, sedangkan Wakil Kepala Otorita menerima 155 juta rupiah per bulan. Jadi baru saja Bapak Presiden memanggil Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR. Jadi ini terkait dengan kepemimpinan di otoritas IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN.
Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dan sekaligus Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan visi semula, ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu, dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga. Saya kira itu pengantar dari